Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Syazawi Sastro. Rangkaian sidang paripurna dan sidang komisi dalam Kongres ke-5 PDI Perjuangan hari ini sudah selesai dan hasilnya akan dibawa dalam pengesahan pada hari terakhir Kongres ke-5 PDIP. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Soza Hutapea dari Arena Kongres PDIP di Bali. Soza, apa hasil sidang komisi 4 PDIP yang akan dibawa dalam pengesahan hasil Kongres besok? Syeza, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk rangkaian sidang paripurna di pelaksanaan Kongres ke-5 PDI Perjuangan dari sidang paripurna pertama hingga ke-5 saat ini sudah selesai dilakukan, dan juga sidang-sidang komisi yakni dari 5 komisi di PDIP juga selesai dilakukan. Dan hasil sidang dari komisi ini pun sudah ditetapkan tadi dalam sidang komisi masing-masing sebelum nantinya dibawa dalam penetapan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan secara langsung pada penutupan Kongres ke-5 esok hari. Yang paling menarik dari sidang komisi yang terjadi pada hari ini ya hasil dari sidang Komisi 4, di mana tadi kami mewawancarai juga langsung Ketua Komisi 4 Arief Bowo mengatakan bahwa Komisi 4 sudah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemilu serentak 2019, di mana ini garis bawahnya ada 3 permasalahan yang terjadi dalam pemilu serentak 2019. Yang pertama ialah terjadi beban berat kepada partai politik peserta pemilu, dikarenakan partai peserta pemilu ini harus fokus untuk tidak hanya memenangkan calegnya, namun juga harus ikut berkontribusi dalam memenangkan presiden dan juga wakil presiden yang diusung. Sebagaimana kita ketahui juga dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini, masing-masing partai politik harus menentukan sikapnya, tidak bisa abstain pada seperti pada pelaksanaan pemilihan presiden satu periode sebelumnya. Dan yang kedua ialah beban berat yang diterima oleh penyelenggara, karena kita mengetahui juga bersama-sama banyak sekali panitia ataupun KPPS yang akhirnya jatuh sakit ataupun akhirnya merenggut korban jiwa yang angkanya mencapai ratusan. Dan yang terakhir ialah beban berat terkait hasil ataupun proses untuk pemungutan dan juga penghitungan suara, karena ini sangat kompleks. Setidaknya ada 5 surat suara yang harus dipilih oleh pemilih dan penghitungannya pun memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena ketiga hal besar ini, dari Komisi 4 pun mendorong agar dilakukan perubahan terkait proses pemilu, dan nantinya rekomendasi yang diberikan ialah agar pelaksanaan dari pemilu ini dapat dipisah, khususnya di mana poin pentingnya ialah pelaksanaan pemilu presiden dan DPD ini digabung menjadi satu waktu. Yang kedua ialah pelaksanaan untuk pemilihan DPR, DPRD kabupaten dan kota dan juga provinsi ini dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Artinya dalam 1 tahun akan ada 2 waktu pemilihan umum, namun untuk pemisahannya DPRD, DPR dan DPR pusat ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Ketua Komisi 4 Arief Bowo. Disampaikan ke pemerintah seperti apa? Oh iya, tentu akan kita tindak lanjuti dengan perubahan undang-undang. Dan kita juga mengusulkan undang-undang partai politik untuk dilakukan perubahan dan dimasukkan menjadi bagian dari undang-undang bidang politik. Dalam tubuh PDIP sendiri ini masih dalam satu hal yang bisa digodok atau sudah fix akan dibawa? Sudah fix menjadi rekomendasi dari Kongres. Soza, kemudian apa saja agenda pada hari terakhir Kongres? Ya saja, untuk esok hari merupakan rangkaian hari terakhir dari kegiatan inti Kongres ke-5 PDI Perjuangan ini, di mana hanya tinggal menyisakan satu agenda paripurna, dan yang akan dilakukan dalam paripurna ke-6 ini ialah yang pertama pengesahan dari hasil rapat komisi-komisi yang sudah dilakukan pada hari ini, nantinya dikesahkan secara langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, dan artinya hasil rapat ini akan dilakukan untuk satu periode mendatang yakni 2019 hingga 2024. Dan yang kedua yang paling menarik ialah nantinya juga akan dilantik ataupun diangkat sumpah secara langsung pengurus DPP PDI Perjuangan yang terbaru untuk masa bakti 2019-2024. Dan tadi dari Ketua DPD Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres ke-5 ini mengatakan bahwa tidak ada perubahan struktur dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jumlahnya tetap 27 personil, namun terkait nama-nama siapa yang akan menduduki posisi strategis di internal partai PDI Perjuangan ini masih di kantong Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu kita tunggu saja apa hasil dari penutupan besok, siapa saja yang akan menjabat sebagai DPP PDI Perjuangan. Demikian Syaza. Soza Hutapea, terima kasih atas laporan Anda dari Arena Kongres PDIP.